106.1 Jeronimo Drill Sanam Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra ya sore hari ini Kanca Muda. Tapi kali ini ada di Sasi Soma, sana sini soal agama Kanca Muda Jogja. Kita ngobrol soal agama dan seputarnya gitu. Boleh banget yang mau WhatsApp, yang mau gabung, yang mau tanya-tanya. Mungkin ada sesuatu yang ngeganjel di hati, pengen tanya, langsung aja WhatsApp di 0818641061 ya. Atau mention via Twitter juga boleh di @jeronimo_fm. Silahkan banget Kanca Muda. DM Instagram juga boleh banget Kanca Muda. Dan tema kali ini kita bakal ngebahas seputaran soal jodoh Kanca Muda Jogja. Jadi buat kamu yang para jomblo, ayo merapat. Betul Ustadz? Iya betul. Baik. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tema hari ini apa nih Ustadz nih? Ya jadi Kanca Muda, saya memang ingin mengangkat tema kali ini agak beda ya. Kan selama ini kan kanca tua, yang kanca umum lah. Ini kanca muda betul ya. Kali ini walaupun kanca muda yang sepuh-sepuh tidak apa-apa mendengarkan, untuk juga pesan kepada anak-anaknya. Jadi jodohmu itu akan mengubah takdir hidupmu. Ini part 1 khusus para jomblower. Jadi bagi yang belum menikah, ini tema ini pas. Bagi yang telah menikah, tunggu Jumat depan insya Allah tanggal kita bahas, mainnya ya. Saya sudah terlanjur milih ya, Tat. Ya, yang belum terlanjur milih itu Anda masih punya kesempatan gitu kan. Nah, sebetulnya gimana sih Ustadz, kenapa jodoh itu bisa mengubah jalan hidupmu? Jadi begini, ada orang yang kadang-kadang begini, punya pikiran yang sederhana banget Mas. Dan itu kelihatannya materi tapi masuk akal, walaupun nanti bisa debatable ya. Misalnya, piye ben sugih yang golek bojo wong sugih. Cepet, gampang. Ya, dan itu memang efektif dan efisien. Akan mengubah takdirmu dari orang miskin jadi orang kaya mendadak. Yes, saya nggak bicara masalah materi, masalah yang lain itu saya nggak komentar. Tapi ini bicara dulu secara kondisi jurus, bahwa jurus dia sudah tepat. Ketika ingin cepat kaya, dia harus memilih orang kaya. Memilih orang kaya, selesai. Betul nggak? Betul. Walaupun itu tidak jaminan Mas. Siapa tahu kayanya karena korupsi, siapa tahu karena menipu dan akhirnya dia jatuh kemudian miskin. Nah, kita nggak pernah tahu. Tapi bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah kamu itu akan tahu bahwa betul-betul jodohmu itu akan mengubah hidupmu nantinya. Baik itu pria maupun wanita. Ingat loh ya. Jadi ternyata yang namanya, jadi Allah itu maha adil. Hewan itu akan berkumpul dengan sesama hewan yang sama Mas. Jadi misalnya burung itu menyesuaikan jenis burungnya kan. Burung kuntul akan kumpul sama kuntul. Burung dara ya kumpul sama burung dara. Jarang terjadi burung itu merak sama elang kan nggak mungkin ya. Lintas itu kan jarang. Nah jodoh itu ternyata mengikuti juga gaya hidup kita, mengikuti pola kita, bahkan mengikuti chemistry kita. Nah sadar nggak sih, kalau kamu orang yang tidak baik, kamu orang yang tidak prospektif, kamu orang yang secara kondisi hitung-hitungan dikasih neraca atau dikasih rumus, kamu itu minus betul. Minus imanmu, minus ekonomimu, minus kepintaranmu, minus nasabmu, minus kabeh. Nah, kamu kan tetap tidak ingin dapat yang minus juga kan? Betul kan? Betul. Ya kan? Anda akan pengen dapat yang kemudian plus, ya, yang bisa kemudian menutup, memperbaiki keturunan. Istilahnya kan begitu. Itu masuk akal nggak? Masuk akal, dan itu manusiawi. Nah, yang terjadi adalah orang itu lupa bahwa ada ritual-ritual keagamaan, religi yang harus dia ikhtiarkan agar Allah nanti memantaskan kamu dan atau mendapatkan orang yang akan memantaskan kamu, gitu Mas. Betul. Jadi kadang orang nggak boleh sampai sana, mikirnya cuma aku uang rusak ya, ben untuk rusak. Nah, itu juga salah. Jadi Anda harus memperbaiki diri. Nah, gimana sih Ustadz? Caranya memantaskan diri nih. Ya jodoh kemudian kita dipilihkan sama Allah kan gitu. Nah yang pertama Kanca Muda, cara nomor 1 yang paling efektif dan efisien adalah ketika Anda mau menikah, Anda mau memilih pasangan, Anda boleh menggunakan unsur-unsur manusiawi biasa di awal, tapi jangan dominan. Contoh, orang menikah itu kata Rasulullah, li jamaliha, cari yang cakep, yang cantik. Kamu cari itu dulu boleh lah, nggak salah. Ya, jadi kamu cari gimana, cakep orangnya, cantik, ganteng, ayu, oke, kamu pilih itu.
tapi jangan semata-mata karena itu. Mhm. Jadi ketika Anda semata-mata sing penting ayu, sing penting ganteng, nah Anda akan salah pilih nanti. Nah, Anda ketika bisa mendapatkan faktor yang pertama ini, Anda harus nurun yang kedua. Misalnya kalau cakep dapat, kamu coba cek. Misalnya 5 liha hartanya. Kalau bicara harta, itu tolong bedakan harta orang tuanya dengan hartanya dirinya. Nah, kadang orang keliru melihat harta itu adalah harta kekayaan keluarganya. Sehingga Anda nawaitunya jadi keliru. Wah, aku tak menikah dengan Mas Awan karena Mas Awan tuh pengusaha, bapaknya itu yang punya grup ini, kekayaannya luar biasa. Toh nanti mesti Mas Awan dapat warisan, aku jadi ikut kaya. Itu sudah salah niat. Jadi Anda nikahnya nawaitunya materi banget. Nah, ketika itu terjadi, hati-hati. Anda kemudian layanannya dengan suami sesuai dengan argu. Kalau Based on itu ya. Based on kuotanya dapat berapa giga. Kalau kamu ngisinya uang banyak, kamu kuotanya juga banyak, gitu kan. Sayangmu, cintamu menjadi hangat ketika Berdasarkan kuotanya saldo, saldo dan kuota ini jadi masalah. Nah, jadi boleh Mas cari pasangan yang enak dipandang, boleh, fisik menarik, boleh. Kedua, kaya atau kaya banget, setengah kaya, atau ya minimal kira-kira sesok sukses. Tapi kebanyakan orang, ini kanca muda, orang ketika menemukan jodoh di awal itu jarang, ketika dia sudah sukses itu agak jarang. Makanya pelakor-pelakor itu nyarinya setelah dia mencari orang yang sudah sukses, punya orang lain, itu kan keliru. Ya kan? Nah, memang nikah itu adalah cobaan, ujian. Kamu mau nggak sama Awan yang waktu itu nggak begitu jelas pekerjaannya, misalnya. Kamu nggak mau sama Mas Dayati yang waktu itu mungkin nggak begitu jelas pekerjaannya, mungkin ini istri-istrinya misalnya begitu. Ketika dia tetap oke, aku tetap mau bismillah ya karena niatku lillahi ta'ala, aku yakin kau berikan pertolongan, itu lolos. Biasanya jodoh banget itu. Tapi kalau udah dihitung-hitung kita Awan kemai kene sesuk berarti nek mangko wah kita wah ya, ketika itu itu masalah, itu sudah masalah. Maka saya setuju Ahmad Dhani dalam lagunya Cinta itu adalah emosi, betul. Jadi cinta itu emosi. Ya, cinta itu nggak pakai logika, kata Ahmad Dhani. Jadi ada itu di lagunya apa namanya, dia ya, lagunya ada namanya Cinta. Jadi vokalisnya waktu itu Judika ya yang jadi vokalis. Jadi Triat kalau nggak salah. Jadi betul sekali tuh, cinta itu buta ya, cinta itu memang buta, Mas. Nah, harapan kita di Sasi Soma, butanya jangan berlebihan gitu loh, Mas. Jadi memang cinta itu buta, Mas. Tapi dia harus pakai cara orang buta itu dia pakai intuisi. Nah, intuisi itu namanya agama. Orang udah lihat cakep, Mas, banyak orang buta, Mas. Kalau udah bilang cakep, oh iya betul, aku nggak peduli, yang penting dia cakep. Ada yang butanya nggak dicakep tapi di harta, wis ben elek ra masalah, tua ra masalah, gendut ra masalah, semuanya sugih. Ada yang buta di sana. Ada yang butanya itu adalah di tahta, artinya di kerabat, Mas, di nasab misalnya. Ben sebenarnya anak Pak Lurah, anak Pak Camat, anak Pak Wali Kota, anak Pak Gubernur, anak Bupati, anak Presiden. Sementing kuwi ora urusan akhlake, ora urusan rupane, misalnya begitu. Itu ada, itu buta. Oke? Ya, oke, buta, tapi jangan banget-banget. Nah, pakailah agama untuk menjembatani itu semua. Nah, dalam hal berjodoh itu, ini temanya baru ini ya. Mohon maaf, besok yang susah dapat jodoh, ada lagi temanya selanjutnya. Jadi bisa kita, kalau ana sing nesu iki, Mas. Wah, Sasi Soma rada sentimen, aku urung entuk-entuk pacarnya urung duwe misalnya gitu. Sabar. Justru malah bisa untuk buat milih Iya. Sabar. Nanti ada sendiri temanya itu. Insya Allah kita bahas di Jumat selanjutnya lagi. Ini temanya baru perjodohan sekarang. Nah, jadi kembali ke tema tadi. Jadi ketika Anda mau memilih itu, Anda boleh memilih dengan kriteria manusiawi karena Rasulullah menyediakan itu kan, li jamaliha, li nasabiha, li maliha. Nah, terakhir tahu banget ya Ustadz ya. Ya. Kalau makanya urutannya kayak gitu. Ya, terus kemudian terakhir lidiniha. Maka carilah agamanya. Jadi agama itu dikasih terakhir tapi diulangi. Maka carilah di agamanya. Bukan carilah di hartanya, bukan carilah di nasabnya, bukan carilah di kekayaannya, tapi di agamanya. Jadi milih A, B, C atau D, carilah D-nya. Jadi diulangi sama Rasulullah. Ditekankannya di situ. Ya, berarti kan dia dapat 2 poin. Yang lain satu poin, kan ini 2 poin. Kenapa ini 2 poin? Karena ketika kamu dapat yang cakep tapi dia soleh,
maka kecakapannya tidak untuk berselingkuh dengan orang lain. Mhm. Dia cantik sama, kecantikan tidak untuk dijual kepada orang lain. Ketika dia kaya, kekayaannya akan betul-betul menjadi khotijah, membiayai suaminya dalam tanda petik untuk kebaikan-kebaikan dia dan keluarganya. Ya, itu kan. Wah, seperti itulah. Karena sekarang sedang ngetren ceweknya nggak cakep, nggak cantik, sing lanang cantiknya cakepnya pol, karena mungkin yo wedok sugih tenan. Ya ada begitu. Itu tidak salah, asal masih dengan agama. Saling mencintai karena agamanya. Perkara bumbunya itu kaya, itu urusan beda. Nggak apa-apa, itu manusiawi kok. Kamu nggak apa-apa kok. Kamu dianggap kamu itu nebeng suamimu ya boleh, kamu nebeng istrimu ya nggak apa-apa. Misalnya ada loh, misalnya orang menikah kan, wah awan kayak melu sing wedok. Misalnya bilangnya gitu, awan kayak melu sing wedok gitu kan. Kamu jawabnya bener, alhamdulillah aku wong wedok gelem tak melu nih. Daripada ra gelem, wis tak syukuri. Daripada gelem kok, ya ora salah dhek to. Ya dhek ora salah, aku ya ora salah to kok gelem. Ya itulah namanya cinta. Kuwi jodoh jenenge. Dhek gelem dinunuti. Jadi nggak ada yang masalah gitu kan. Anda nggak masalah kan. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang sedang ingin menjatuhkan orang lain. Nah, itu tema lain nanti ya. Bagaimana mengubah ghibah menjadi hikmah. Besok tong ditulis kabeh iki lali kabeh. Mengubah ghibah menjadi hikmah itu besok di keempat berarti. Iya, betul. Insya Allah keempat ya. Ini tak tulis, Tat. Tulis mengubah ghibah menjadi hikmah itu juga penting. Nah, sehingga nanti Sasi Soma ini saya juga berharap, betul Mas Day, ini podcastnya terus gitu kan, nanti kesar kemana-mana, dimulai kemana-mana, minimal Mas Day, ketika salah satu di antara kita besok arep dijelombongin neraka. Iki sing gawe Sasi anu kae ya, ana podcast Sasi Soma kae. Oh, ya wis ana tema sing do nyantol kok. Ra sida. Sapa ngerti Mas, kan enggak pernah tahu amal mana yang diterima gitu kan. Betul, Maka saya berniat Sasi Soma ini bukan untuk cari duit di sini Kancah Muda, tapi untuk agar kita dakwah bersama-sama ini biar berpahala gitu loh. Kalau mencari duit tidak di sini, ini mencari amal soleh ya. Gitu ya. Jadi begitu. Ya bismillah insyaallah. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika orang memilih jodoh, silahkan memilih dengan kacamata semaksimal mungkin untuk yang duniawi tadi. Akan tetapi ketika kamu nggak dapat atau kamu dapat, kamu tetap kembali ke agama. Dimaksimalkan yang ke keempat agamanya. itu. Nah, nanti dengan ini insya Allah kamu nggak berat milihnya. Karena begini loh, yang sering kejadian untuk para jomblo, Anda itu punya pacar, pacarmu itu sudah kelihatan sudah susah sholatnya, ngajaknya mesum maksiat terus. Toh kerjanya juga nggak begitu beres-beres amat. Dari kegiatan Anda berpacaran isinya cuma mesum. Itu sebetulnya bukan jodohmu aslinya. Karena kalau kamu teruskan sama dia, kemungkinan sayangnya dia akan berubah drastis. Karena yang dia tuju itu, mohon maaf, semua orang kalau menikah, mau diakui mau tidak, mau ngaku atau enggak, kenapa kamu nikah? Pengen gituan. Itu menjadi manusiawi, pengen gituan. Lah kok kenapa pengen? Ya pengen toh aku, kalau nggak sah kan gituan kan nggak berani saya, dosa. Nah, jadi orang mau menikah itu kan pengen gituan. Nah, ketika udah gituan dulu sebelum menikah, maka ketika udah menikah gituannya itu menjadi tidak hambar, excited lagi, tidak menjadi hal yang apa? Tidak menjadi hal yang spesial ya, Tat ya. Nggak usah bicara yang pernah test drive. Yang nggak pernah test drive, yang betul-betul malam pertama bukan malam ke-16 atau ke-24 atau ke 100 sekian, itu aja bisa bosen. Ya kan? Nah, besok kapan-kapan tema yang selanjutnya besok itu merawat cinta kasih, masih itu penting. Kenapa? Karena sampai kita dapat ilmunya dari simbah-simbah itu bagaimana mengatasi kebosanan itu juga penting. Karena pendak dino ketemu kuwi ngono-ngono terus, itu nek ora ana trik merawat cinta ala Rasulullah iso bosen tenan, Mas. Bisa bosen. Nah, pendak dino ketemu wong kuwi ora tau ganti-ganti loh, Mas. Iya kan? Bisa bosen. Makanya Rasulullah ada cara-cara merawat cinta kasih. Nah, besok itu tema selanjutnya yang sana besok ya. Gitu. Jadi ini kembali ke tadi. Makanya kalau kita lihat silakan Kancah Muda untuk kemudian tetap aja kalau ada orang yang saat ini datang kepadamu itu belum tentu jodohmu. Jadi tolong dicatat, pacarmu itu belum tentu jodohmu. Karena apa? Kalau pacar bisa jadi, tapi jodoh hati-hati. Karena kalau kamu salah milih akan merubah seluruh takdir. Oh, nggak usah jauh-jauh. Istilahnya apa? Kalau kamu tidak pinter milih jodoh, kamu akan menjadi babu. Kalau kamu pinter, kamu jadi ratu. Kamu ratu atau babu? Nah, nanti segmen selanjutnya. Ustadz, tapi sebelum ke segmen selanjutnya, ada pertanyaan yang muncul, Ustadz. Yang pertama adalah
katanya Allah itu sudah menuliskan jodoh kita, mati kita, dan rezeki kan gitu kan. Nah, apakah kemudian ketika kita buruk berlaku dan lain-lain, jodoh itu bisa berubah? Kemudian yang kedua, bagaimanakah mengetahui Ustadz? Kalau misalnya si orang ini, si siapa? Si orang yang dekat sama kita ini adalah jodoh kita. Nah, nanti ya Ustadz ya, di segmen kedua Kanca Muda Jogja. Yang mau tanya boleh silahkan ya Ustadz ya. Nanti kita jawab via WhatsApp di 0818641061. Hai Kanca Muda, gue Mutia Lorenza. Stay tune on 106.1 Geronimo FM, the real sound of Jogja. Love Jogja and you. Geronimo FM, Jogja. Tapi tadi balik lagi ke pertanyaan tadi Ustadz. Sebelum break. Katanya kan Allah sudah menulis jodoh, mati, dan itu seperti apa? Apakah bisa berubah sebenarnya? Gini, jodoh pilihan Allah itu pasti tepat. Kalau udah Allah milih itu pasti tepat. Kamu nggak usah protes, pasti tepat. Itu kan udah clear, ya tak? Nah, bagaimana caranya kita mengetahui itu adalah jodoh dari Allah? Itu pertanyaannya kan begitu. Nah, betul. Caranya adalah kita harus mengikuti langkah-langkah yang telah Allah dan Rasulullah tentukan dalam mencari jodoh. Nah, step pertama, mohon maaf ya, kita sering kali kalau udah milih jodoh itu yang sering kita tuju adalah golek sapa yuk kenalan. Jadi dia itu istilahnya, kalau saya mengistilahkan, kalau kita mau mencari hewan kambing untuk kurban itu, yang sering kita cari kan langsung pasare itu. Pasare ngendi sing dodol kambing, ngene wong sing ana kambinge ngendi. Itu tidak syar'i, harusnya enggak begitu. Harusnya dia sholat dulu, dia sholat hajat, tahajud, minta sama Allah, ya Allah, saya ini pengen kurban, berikan kemampuan, kemudahan dalam berkurban, berikan saya rezeki untuk bisa berkurban. Nah dia kan begitu dulu, saya kepengen nanti kurban saya yang terbaik ya Allah. Yang baru dia nanti cari milih. Sama ketika pengen rumah ya Allah, saya tuh pengen rumah ya Allah, rumah yang luas, yang bisa menampung keluarga besar sehingga nanti silaturahmi terjadi dengan baik, keluar jadi macam-macam lah. Pokoknya minta dulu sama Allah. Kenapa saya bilang ini penting? Karena sampai Siti Aisyah itu mengatakan, mintalah pada Allah walaupun hanya masalah sandal yang putus, tali sandal yang putus itu minta sama Allah. Betapa keren ini. Jadi hanya untuk urusan sandal saja, itu minta saja pada Allah. Bahkan untuk urusan yang sangat remeh-temeh hanya sandalnya jebol, bedat, kalau istilah orang Jawa itu bedat. Jadi talinya lepas. Sandal jepit itu lepas. Itu minta sama Allah. Ya Allah, ini sandal jepitku lepas. Jadi kayak bergantung banget gitu ya sama Allah ya. Nah, gitu selama ya. ini dalam milih jodoh kita nggak pernah begitu kan. Iya. Seringnya kita mengandalkan saya, wong tidak, omongin di kerjanya apa? Oh, teman-temannya pasti bagus ini. Wah kan gitu, karena seringnya pakai intuisi. Intuisi bukan syar'i, tapi intuisi nafsu semata-mata. Kalau kamu kamu nggak usah munafik-munafikan. Begitu orangnya cakep, kamu sih jatuh cinta. Begitu orangnya pakai mobil bagus, kerjanya mentereng, kamu sih jatuh cinta. Gitu aja. Itu rumus yang tidak bisa ditipu. Itu manusiawi. Tapi pernahkah Anda konsultasi dulu sama yang punya jodoh? Ya Allah, pilihkan jodoh untukku. Kalau dia jodohku, siapapun nanti yang mendekat, maka dekat, karena lancarkanlah pernikahannya. Apabila dia bukan jodohku, maka tolong ya Allah, jangan ketemukan aku dengan dia. Kalau misalnya ketemu, maka gimana caranya aku tidak menikah dengan dia ya Allah. Jadi Rob Allah dulu. Biar Allah yang mengatur ya, gitu ya. Itu cekinnya di situ dulu. Nah, ketika kamu udah, makanya menurut saya sholat istikharah itu bukan ketika kamu hanya dapat dua pilihan. Kamu belum milih itu istikharah dulu kalau saya. Jadi istikharah digunakan sebagai asuransi, Mas. Asuransi agar pilihan kita gak keliru. Perkara nanti ada dua pilihan, istikharah lagi. Tapi istikharah mau maju itu istikharah. Hajat kemudian tahajud. Jadi hajat, tahajud, istikharah itu dilakukan. Jadi sebelum melakukan ritual mencari jodoh, kunjungi dulu Allah, sowan dulu kepada Allah, istilahnya begitu. Minta dulu sama Allah. Ketika kamu udah minta sama Allah, nanti Allah bukan kisi-kisi. Kamu ke utara saja. Nanti kilometer sekian kamu ambil kiri ya. Nanti situ ada warung. Nah, kayak dikasih petunjuk-petunjuk gitu iya, ya. Itu Allah yang ngasih. Itu Allah yang ngasih. Loh, kalau kita itu masih serius terhadap jodoh-jodoh kita yang kemudian sudah terlanjur
Anda sudah memiliki itu kalau Anda flashback, itu insya Allah sebetulnya ada beberapa tanda-tanda. Cuma nanti saya bocorin dikit ya. Ada yang tanda-tanda itu kamu ikuti dengan benar, ada yang kamu terabas. Nah, kadang ada yang terabas. Nah, besok kita bahas yang minggu depan itu. Oke. Karena ada yang terabas, tadi kasih rambu ngeyel, tetap sama dia. Ya akhirnya cerai. Ya akhirnya nggak tenang. Ya karena dia terabas kok. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kita tahu apakah si orang ini jodoh kita atau tidak, itu juga dari situ ya, Ustaz? Ya, jadi pertama dari situ dulu. Nanti Allah akan bikin itu. Walaupun kamu menjelang menikah pun Allah bisa batalkan kalau memang itu bukan jodohmu dan kamu minta sama Allah berkali-kali serius tenanan gitu loh. Allah nggak ridho, kamu akan mendapatkan jodoh yang tidak sesuai dengan kriterianya Allah, gitu ya. Nah, prinsip jodoh itu sebetulnya melengkapi, Mas. Melengkapi gimana, Ustaz? Jadi menjadi pakaian masing-masing. Kekurangan di pria akan dilengkapi oleh wanita, wanita dilengkapi oleh pria. Itulah jodoh. Ketika itu terjadi, itulah jodoh. Nah, orang yang sama-sama dengan power bergabung bisa nggak jodoh? Karena pada tim bintang kok. Oh. Malah ada perang padu ya. Ada 2 matahari di satu Iya, planet itu ya. iya. Jadi kadang, Chaos. jadi jangan kamu merasa. Jadi nanti itu bagi yang sudah menikah akan terjadi. Nanti akan kita bahas itu. Bagaimana ketika istri lebih kaya daripada suami, bagaimana si suami lebih kaya daripada istri, itu akan terjadi. Itu biasa, Mas. Tapi dengan agama bisa menyikapi. Nah, bagi yang belum terlanjur memilih jodoh ini, hati-hatilah betul. Karena apa? Kamu udah tahu sebetulnya intuisinya itu. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kamu udah nggak perawan. Kalau langsung saya vonis gitu, karena Anda pernah melakukan perzinahan. Clear ya? Nah, kalau kamu ingin merubah takdirmu, ya kamu rubah dulu dirimu. Kamu tobat nasuha kepada Allah, kamu banyak amal soleh, kamu betul-betul berubah. Istilah saya itu adalah ganti casing, turun mesin. Jadi turun mesin, ganti casing. Tobat nasuha luar dalam, hijrah. Kalau bahasanya anak-anak milenial namanya hijrah. Nah, bahasa kita di Jeronimo ya berubah, gitu aja lah. Mau berubah, wes kok jadi beda. Nah, raya beda, wes jadi beda. Nah, ketika jadi beda itulah kamu kemudian mendekati Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah akan kirimkan orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Bahkan tidak mempersoalkan masalah perawan dan tidak perawan kamu. Bahkan dia akan tetap setia dengan senang dengan kamu. Toh akhirnya dia nggak tahu mana perawan atau tidak, dia nggak bisa membedakan. Dia jalan aja. Bahkan mantan-mantanmu yang dulu, mohon maaf, pernah memerawanimu, itu begitu kamu menjadi solehah bener dan jodohmu soleh betul, itu nggak berani kok ngebreak. Contoh ngebreak gini nih. Merah menyesal Mas untuk kayak wis tak ngenekke lho. Dia nggak berani, Mas. Karena apa? Allah kirim sebuah hal yang kemudian membuat dia itu takut sendiri. Allah lindungi itu. Tapi kalau kamu tidak mau berubah, kamu hanya bergeser cowok satu ke cowok yang lain tanpa tobat nasuha, tanpa memperbaiki diri, hati-hati, rumah tanggamu bisa bermasalah. Karena apa? Mantanmu datang ke pernikahanmu atau ketemu sama suamimu dan ngomong, "Mas, ning nggo bagian kae tubuh sing nggo kene iki isi ana tatune." Lho, kok ngerti kowe? Lah kan wah geger obat kok biyen wah. Serius terjadi itu. Jadi oleh karena itu Allah tuh udah ngasih sinyal. Maka sekarang pilihannya ada di kita, di kamu lah kalau Anda belum menikah. Kalau itu memang kamu ingin merubah takdirmu menjadi lebih baik, enggak ada kata lain, enggak ada kompromi lagi, kamu harus mendekat Allah sedekat-dekatnya. Hitung aja kemarin kamu itu terlalu jauh ketinggalan. Hitung aja kalau istilah motor GP atau Superbike besok itu di Mandalika itu, USBK. Ya USBK itu. Anggap saja kamu itu sebagai pembalap datangnya terlambat. Yang lain udah muter, kamu baru mau nyetater gitu kan. Jadi kan terlambat betul itu, betul gak? Tapi tetap dia bisa dan mau dan oke. Jadi nggak ada masalah. Nah, keterlambatan ini kemudian betul-betul kamu kejar dengan tahajudnya, kamu kejar dengan duhanya. Tahajudnya aja nggak 2 rakaat tapi 11 rakaat, duhanya 12 rakaat. Senin Kamisnya jalan syukur pakai puasa Daud, kemudian wiridnya istighfarnya 1000 kali, sholawatnya 1000 kali per hari. Pokoknya dikejar semua. Kejar karena apa? Terlambat kamu. Kejar. Nanti karena saya terkejar juga. Begitu kamu memperbaiki diri, kamu akan berubah drastis. Jadi cara pertama satu itu. Cara kedua ada. Kalau kamu pengen dapat jodoh yang the best dan merubah nasibmu, kamu perlu sowan kepada kedua orang tuamu dan meminta doa restu dengan serius. Jadi tadi kan Allah dulu nih, kita konfirmasi.
Setelah Allah dikonfirmasi melalui doa dan ritual kenceng ke orang tua. Bu, ibu dulu, habis itu bapak. Saya pengen menikah. Lah bisa pacar apa dereng? Dongake kula mendapatkan. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda saya akan menyenangi seseorang, akan saya bawa ke sini dulu untuk saya periksakan. Saya mintakan fit and proper test pada bapak dan ibu. Kalau bapak ibu setuju, bismillah saya maju. Kalau tidak, saya akan mengakhiri. Apa ada begitu? Jarang. Yang ada itu data-data mas gowo. Ki Pak, kenal ki. Kurang ajar ta. Iki sesuk calonku, Pak. Begitu orangnya pulang ditanya. Le, kok si mbok rapate srek ya? Oh, si mbok iki katrok kaya anak wong sugih, Mbok. Ganteng lho, Mbok. Malah digetak. Piye, Mbok? Kayak yo salat, yo ngaji, Mbok. Kok sange lho golek kono kae, Mbok. Aku wis lumayan iki kok kono, Mbok. Akhirnya mboke, Mbok. Oh, ora apa-apa le. Jadi padahal sebenarnya enggak seneng. Jadi ibu itu enggak mau rame sama anaknya karena rasa kasihan ibu itu ada, bahkan sampai kita sudah punya anak aja masih ada. Sudah tetap menganggap kita anak walaupun kita itu sudah punya anak, tetap kita dianggap anak. Sama orang tua ketika anaknya itu kemudian kecewa. Misalnya kan sama tuh. Kalau saya dengan anak saya misalnya milih Lego yang ini Pak ini. Ini aja Pak. Bagus ini loh Le. Oh, ini pokoknya. Ini bagus loh, ini lebih mahal loh. Enggak pengennya ini kok. Ya ada, akhirnya kita ternyata sampai rumah kecewa. Kita kan akhirnya mengiyakan anak kita kan, walaupun dong jelas lu apik iki kok gitu. Tapi orang tua itu punya rasa seperti itu pada anaknya. Bisa jadi Anda bermasalah perjodohannya sekarang ini menikah tidak bisa tentrem, itu dulu ngono kuwi ya iso. Karena sebenarnya orang tua belum merestui secara full gitu ya. Nah, gimana caranya yang sudah menikah? Besok, jangan sekarang. Ini khusus jomblo hari ini. Ini khusus jomblo ya. Jadi itu dia tadi Kanca Muda Jogja. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga minta restu kepada orang tua gitu ya, Ustaz ya. Itu harus dilakukan dua itu. Itu pokok dasarnya. Tapi ini Ustaz, kalau misalnya apakah memang lebih baik berdoa dulu atau kemudian ikhtiar dulu baru sambil berdoa atau gimana enaknya Ustaz? Setiap orang kan punya kondisi yang berbeda-beda. Cuma saran saya, kan ada orang yang memang magnet banget. Wong dong intil DE kepengen kemecar karo DE. Ada orang yang istilahnya kemedol istilah saya itu. Jadi yang nyenengi banyak. Tetap naik daun nih. Kamu tetap berdoa. Karena siapa tahu senang sama kamu itu hanya senang hartamu, senang populermu, senang ininya. Tapi begitu menjadi istrimu nggak cocok, nggak kompatibel. Kon ngapa-ngapa ora gelem ra iso taat, wah jadi Anda itu malah enggak bahagia. Jadi punya istri cantik itu, saya mau tanya, istri cantik itu cara menikmatinya piye Mas Day? Coba saya mau tanya, istri cantik itu menikmati piye? Apa tak delok terus wajahnya ngono kan yo? Ya sekarang saya mau jujur-jujuran aja yang punya istri cantik. Arep tak piye iki? Ya disawang. Ya disawang tok kan? Disawang tok kan? Betul enggak? Iya, Ustaz. Paling banter meng ketika kowe foto bareng yo, wah ayo ya bojoku. Terus ana sing muji, wah bojomu ayo Mas Pan. Ngono tok ta? Iya, Ustaz. Ya kan terus terang aja, betul enggak? Jadi ketika orang itu mencari cantik tok, itu stres Mas nanti. Pasti stres. Pasti stres. Kenapa? Ya karena ternyata makanya jangan heran Mas. Beberapa orang itu saya itu juga agak heran tapi saya enggak heran. Heran tapi enggak heran. Maksudnya heran ini kok mau tapi enggak heran karena itulah jodoh. Wono Mas yang lanange gantenge pol wedoke weleke pol rupane. Dan dia menikmati sampai punya anak sampai tetap bagus sakakina betul. Karena yang laki-laki tidak melihat wajahnya, melihat kepribadiannya, melihat layanannya, melihat bagaimana istri yang solehah taatnya luar biasa. Dan setelah menikah yang dipakai itu yang itunya bukan wajahnya toh. Iya, karakternya Ustaz. Iya karakternya, katanya wajahnya dikai lampu dipateni kan raket toh. Mohon maaf loh ya, ini ekstrim. Iya, karakternya Ustaz. Karakternya kan. Sampai ada orang yang mohon maaf mengatakan dengan sangat kasar tapi itu memang kadang-kadang memang tepat. Ya nek kowe kurangannya bojomu dikai topeng wae artis apa? Kuwi ana sing ngono kuwi saking parahe. Ya enggak apa-apa. Ya itu kan faktanya begitu. Kamu itu ingin apa dari istrimu kan? Akhirnya suami-suami merasakan bahwa istri yang terbaik itu ada yang taat betul, manut ora revealnya itu reveal yang betul. Kan ada istri itu harus reveal sing apik. So, wengi-wengi nek bali Mas. Masuk angin mengko. Oh, jangan ana. Kuwi bener. Perhatian. Iya, itu reveal betul. Yang reveal angel kan ditokok apa ora kan salah kabeh itu reveal ya kan. Itu masalah. Ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi apa namanya? Ketika Anda sudah minta doa restu itu ya sudah, Anda harus kan SOP bagaimana ketika Anda
sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda belum sama sekali punya calon, ini tepat banget Anda minta sama Allah, SOP-nya dijalankan. Kalau Anda sudah ada calon, tetap minta, jangan GR dulu. Karena yang dekat dengan kamu belum tentu jodohmu. Yang sekarang pacaran sama kamu belum tentu jodohmu. Betul, betul. Nah, makanya sekarang, ketika kamu mencintai orang yang sudah punya pacar, sudah punya pasangan, calon bukan istri ya. Kamu nggak boleh mencintai orang yang sudah menikah loh, dosa. Tapi kalau kamu mencintai orang yang masih single tapi sudah punya calon, kamu bisa aja bilang, wis tak pikir tenan mbok kuwi. Ya itu kalimat untuk mengacaukan ya boleh kan? Tenan wis tak pikir kowe. Siapa tahu jodohmu aku. Ya itu jurusnya begitu, Mas. Tenan iki. Oke Kanca Muda Jogja, buat kamu yang udah terlanjur milih, udah terlanjur, aduh aku wes terlanjur nih Ustadz, ini gimana dong, dia ini jodohku atau bukan? Nah itu nanti bakal kita bahas besok Kanca Muda Insyaallah, ya. di Jumat depan ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Dan mari kita pantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik supaya kita juga bisa mendapatkan jodoh-jodoh yang baik gitu kan. Amin. Awan pamit Kanca Muda, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.